Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh Hamjinsku, Patrobas Shoes, dan Kala Clothing. Teman-teman bisa dapetin baju yang gue pakai ini di e-commerce made by Kala, serta celana yang gue pakai ini secara online di Instagram Denim It Up, dan sepatu yang gue pakai ini di patrobas.id. Teman-teman juga bisa dapatkan sepatu, celana, kaos, dan tas gratis dari Hamjinsku, patrobas.id, dan Kala Clothing dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari clothing store Pijar TV, yaitu Kala Clothing, patrobas.id, dan juga Hamjinsku. Di episode kali ini kita akan ngomongin seputaran tentang perjamuan kudus. Dimulai dengan pertanyaan yang pertama. Siapa yang layak atau tidak layak untuk menerima atau mengambil perjamuan kudus atau ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus? Oke, kita langsung lihat apa yang Rasul Paulus katakan ya di 1 Korintus 11 ayat 29. Dikatakan demikian, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi mereka yang bisa ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus adalah yang mengakui tubuh Kristus, artinya yang mengakui Yesus yang disalib untuk menebus manusia dari dosa. Artinya yang beriman kepada Yesus, yang percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, hanya mereka lah yang bisa ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Itu sederhananya jawabannya. Berikutnya, bagaimana perjamuan kudus menjadi simbol agama Kristen yang suci dan sakral? Atau apakah perjamuan kudus sebenarnya hanya budaya yang diturunkan hingga saat ini? Wah, pertanyaannya ada dua nih dalam pertanyaan ini. Yang pertama adalah tentang perjamuan kudus menjadi simbol agama Kristen yang suci dan sakral. Kita akan lihat kembali apa yang Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 11. Kali ini kita ke ayat 23-26. Dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ada kata-kata itu. Apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah kuterima dari Tuhan. Jadi nampaknya ini sesuatu yang emang dilakukan karena udah pernah dilakukan sebelumnya. Ya, utamanya dilakukan pertama oleh Yesus sendiri. Ya, makanya menjelang dia ditangkap terus untuk disalib, kan ada namanya perjamuan terakhir ya. Perjamuan terakhir itu yang Yesus lakukan adalah sama, yang mengambil roti, memecah-mecahkannya, membagi-bagikan kepada semua yang di situ, dan juga mengambil cawan yang berisi anggur untuk diedarkan juga untuk masing-masing mengambil bagian untuk minum dari anggur yang ada di cawan itu. Jadi ini jadi sesuatu yang emang dilakukan terus-menerus, ya karena emang dicontohkan, diteladankan oleh Yesus sendiri, dan Rasul Paulus juga dibilang saya meneruskan kepadamu sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya, dan dilakukan juga untuk menjadi peringatan ya akan Yesus. Dan ini jadi sakral karena itu. Ya, karena benar-benar melambangkan pengorbanan Kristus, ya, roti sebagai tubuhnya, seperti tubuhnya, ya, dan anggur atau cawan berisi anggur itu seperti darah Yesus, melambangkan itu, simbolisasi dari darah Yesus. Jadi jelas lebih dari cuma sekedar tradisi turun-temurun gitu ya.
yang dilakukan terus-menerus, walaupun emang iya dilakukan terus-menerus, tapi ini jadi sesuatu yang lebih dari cuma sekedar kebiasaan. Tapi ini sesuatu yang emang diteladankan, dicontohkan oleh Yesus sendiri, dan kita lakukan sampai hari ini. Berikutnya, mengapa waktu pelaksanaan perjamuan kudus berbeda di setiap gereja? Dan apakah ada pengaruhnya terhadap makna sakral dari perjamuan kudus tersebut? Ya, waktu pelaksanaan perjamuan kudus berbeda di setiap gereja karena sesederhana, misalnya contoh perbedaan liturgi. Ya, di tiap gereja liturginya pasti ada perbedaan-perbedaan, ada keunikan-keunikan. Ya, ada perbedaan juga tradisi atau denominasi dari gereja tersebut misalnya. Ya, bahkan sampai yang paling besar adalah perbedaan aliran kekristenan misalnya. Ya, tentunya setiap perbedaan-perbedaan ini, tiap gereja yang berbeda, liturgi yang berbeda, ya setiap gereja memiliki liturgi yang berbeda, ada tradisi dan denominasi gereja juga yang berbeda, pasti ada perbedaan timingnya. Tapi kalau kita baca misalnya di Kisah Rasul, jemaat mula-mula itu melakukan ini tiap hari di rumah-rumah gitu. Jadi mereka melakukan tiap hari. Tapi kita sekarang misalnya beberapa gereja ada yang tiap minggu, setiap kali ibadah melakukan sakramen perjamuan kudus. Tapi kalau di gereja aku secara personal kami melakukannya sebulan sekali. Ya, untuk sama mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib dan merayakan bukti cinta Tuhan kepada kita. Gitu. Nah, berkaitan tentang makna sakral dari perjamuan kudus, kita ke 1 Korintus 11 kali ini di ayat 27 sampai 28. Dikatakan gini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ya, jadi apa artinya sih berkaitan tentang kesakralan gitu ya? Apa artinya berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan? Dan izinkan aku mengutip dari buku dosenku, ditulis oleh dosenku Ibu Lydia Siah, berjudul Katekisasi Ibadah 52 Tanya Jawab Pemaknaan dan Aplikasi Ibadah. Ya, beliau menuliskan tentang arti dari kata ini. Ya, dalam pasal ini Rasul Paulus menegur jemaat Korintus berkenaan dengan perpecahan dalam pelaksanaan perjamuan Tuhan. Yang kaya datang makan dan minum sampai kenyang dan mabuk. Yang miskin datang kemudian tidak punya apa-apa dan kelaparan, kehabisan. Ya, jadi kelaparan. Praktik ini merupakan perpecahan dalam tubuh Kristus sekaligus penghinaan terhadap jemaat yang miskin. Berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan berkaitan dengan cara jemaat yang satu memperlakukan jemaat yang lain. Ya, menghina sesama anggota tubuh Kristus berarti menghina Kristus. Dan juga menghina karya Kristus yang mati untuk menembus orang berdosa, baik diri pribadi maupun sesama. Mempraktikkan pengelompokan atau ngegeng ya, dalam tubuh Kristus berarti menghina karya Kristus yang telah merobohkan segala bentuk perpecahan dalam tubuh Kristus. Jadi setiap orang harus menguji diri sendiri, mengakui karya penebusan Kristus dan meresponnya dengan cara saling mengampuni, saling menerima, dan saling mengasihi satu sama lain di antara sesama anggota tubuh Kristus. Yang menarik, ternyata kesakralannya ada di dalam itu. Jadi bukan dari caranya atau apanya sebenarnya, tapi sikap hatinya, pemaknaannya yang sembarangan. Ada yang melakukannya, misalnya sakramen ini ambil bagian jadi sesuatu yang ya emang cuma formalitas, dan itu sangat-sangat tidak disarankan, justru sangat ditentang malah. Kita harus memaknainya sungguh-sungguh dalam bahkan kehidupan sebagai sesama anggota tubuh Kristus dalam sebuah jemaat. Apakah roti dan anggur dapat digantikan oleh simbol lain tanpa mengurangi kesakralan dan makna spiritualnya? Jadi 1 Korintus 10 ayat 16 kita lihat. Dikatakan seperti ini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya, jadi nampaknya ini jadi satu simbolik yang udah ikonik, udah identik gitu loh. Untuk diganti sama yang lain sebenarnya bisa jadi sangat berpengaruh kepada pandangan atau penggambaran yang membingungkan gitu. Ya, karena emang udah dijelaskan di sini bahwa cawan itu yang berisi anggur dan melambangkan darah Kristus, dan roti yang dipecah-pecahkan melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan di atas kayu salib gitu ya. Walaupun tulangnya tidak ada yang dipatahkan sesuai dengan firman Tuhan, tapi tubuhnya dipecah-pecahkan, dihancurkan, diremukkan buat kita. Ya, untuk menebus kita dari dosa, dan darahnya yang tercurah yang digambarkan dengan cawan berisi anggur itu
itu justru menebus kita dari dosa. Dan ini jadi sesuatu yang udah ikonik gitu. Tapi apakah boleh pakai yang lain untuk dalam sebuah perjamuan kudus misalnya? Gini, tergantung kondisinya. Kalau kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk ada roti dan anggur di saat itu, ya bisa diganti dengan yang lain. Misalnya contoh sepanjang pandemi waktu lalu deh. Ya, kita nggak bisa kemana-mana, nggak boleh kemana-mana, dan di rumah kita ibadah online gitu ya, puji Tuhan, kemajuan teknologi memampukan kita beribadah. Dan ketika ada ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, ya gembala, at least di gerejaku berkata, saudara yang nggak ada roti dan anggur di rumah bisa diganti dengan biskuit, dan juga mungkin teh atau apa yang ada di situ lah. Tapi apa intinya adalah kita memaknai sungguh-sungguh bahwa ini bicara tentang darah Kristus dan tubuh Kristus. Ya, darah yang dicurahkan untuk menembus dosa kita dari dosa, ya, dan tubuh yang dipecah-pecahkan untuk tujuan penyelamatan kita. Dan ini yang perlu disadari. Jadi nggak kaku, tapi juga di satu sisi ini udah ikonik, udah identik. Jadi jangan diganti sama yang lain. Malah takutnya mengkaburkan makna sesungguhnya, ya, perlambangan atau simbol yang sesungguhnya tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Kak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu? Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih. Jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak apa namanya, spotlight gitu, Scotch-Light. Jadi walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna. Dan tapi untuk produk ini bisa dapetin di semua e-commerce-nya, e-commerce-nya patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh Kak? Ke website. Website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce udah ada ya? Betul. Oke, siap. Siap. Iya. Gas. Yo, setting. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sahabat Pijar TV, dan juga diharapkan bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp
Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.